Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriana, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, jurusan Ilmu Keperawatan semester 5 dengan NIM 1910201233 kelas C5. Baik teman-teman, di sini saya akan melakukan evaluasi pemijatan bayi di mana tujuannya dapat merangsang tumbuh kembang bayi, merelaksasikan bayi, dapat membantu tidur bayi nyenyak, dapat kurang atau meringankan gangguan pencernaan pada bayi dan banyak manfaat lainnya. Oke, langsung saja kita ke tindakannya. Pada tahap prainteraksi yang pertama saya telah menyiapkan alat. Saya mengecek data klien, data bayi. Setelah itu saya mempersiapkan diri. Saya mencuci tangan. Saya telah menyiapkan alat pelindung diri juga buat saya. Ya baik teman-teman, yang pertama itu kita ambil bayi dalam bedongannya. Setelah itu kita pastikan suhu ruangan itu dalam keadaan normal, tidak terlalu dingin, karena nanti dalam proses pemijatan bayi itu bedongan bayi akan kita buka. Setelah itu ada kontraindikasi dalam pemijatan bayi. Yang pertama, jangan beri pemijatan bayi pada bayi lapar dan pada saat bayi kenyang. Setelah itu jangan lakukan pemijatan bayi pada bayi sedang tertidur. Nah, pemijatan bayi ini dapat dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan malam hari. Ya baik teman-teman, di sini setelah bayi diletakkan di tempat alas dengan lembut, setelah itu bedongan bayi kita buka. Kita buka bedongan bayi. Nah, dalam melakukan pemijatan ini kita pastikan tangan kita sudah bersih ya. Setelah itu tahap yang awal kita lakukan pada bagian kaki dengan menggunakan baby oil secukupnya. Nah, tahap yang pertama itu namanya prahancaran India, yang mana tangan kita dari atas bagian bawah kaki bayi menarik secara pelan. Ini dilakukan sesuai kebutuhan. Nah, kita lakukan pada sebelahnya. Oke. Baik, yang selanjutnya yaitu putar pada bagian kaki seperti ini, dilakukan secara lembut. Lakukan pada sebelahnya, dilakukan sesuai kebutuhannya saja. Ya, baik, setelah itu kita lakukan pada jari-jari bayi, telapak kaki bayi, yaitu dari telapak kaki ujung naik sampai ke jari-jari. Lakukan sebelahnya sesuai kebutuhan. Baik, yang selanjutnya yaitu kita tarik pada jari-jari bayi secara perlahan saja. Sebelahnya. Baik, setelah itu kita lakukan pada telapak jari, yaitu gerakan rangsangan, yang mana kita menggunakan jari seperti huruf C. Ini jari telunjuk menahan pada bagian jari-jarinya, sedangkan jempol kita itu mengurut atau memijat pada bagian telapak kakinya seperti ini. Tahan selama 3 detik. Ya, baik. Lakukan pada sebelahnya. Setelah itu kita lakukan gerakan titik tekan selama 3 detik dengan menggunakan jempol dari bawah, tengah, atas. Lakukan lagi bawah, tengah, atas. Lakukan pada sebelahnya. Kita bisa mengajak komunikasi pada bayi
agar bayi tidak rewel dan tidak menangis. Setelah itu kita lakukan pada punggung kaki bayi. Punggung kakinya kita urut menggunakan jempol dengan arah ke bawah. Kita lakukan pada sebelahnya. Selanjutnya yaitu peras dan putar pergelangan, yang mana pada pergelangan kaki bayi kita putar dengan menggunakan 2 jari. Lakukan pada sebelahnya. Teknik selanjutnya yaitu pracara Swedia, yang mana tekniknya kita lakukan dari bawah ke atas. Lakukan pada sebelahnya. Baik, selanjutnya yaitu gerakan menggulung, yang mana tangan kita seperti menggulung-gulung dari atas sampai ke bawah secara lembut. Lakukan lagi. Lakukan pada sebelahnya. Ya baik, setelah gerakan kaki kita telah selesai lakukan, yaitu gerakan tahap akhirnya kita rapatkan kaki bayi. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah baik, ya baik, langsung saja kita ke bagian perut. Gerakannya seperti gerakan mengayun sepeda. Tujuannya untuk memperlancar pencernaan atau peristaltik ususnya. Gerakannya seperti ini. Tarik ke bawah dengan memperhatikan usia bayi. Usia bayi itu dapat mempengaruhi tekanan saat pemijitannya. Gerakan mengayun sepeda dengan kakinya diangkat seperti ini. Lakukan secara berulang. Selanjutnya yaitu gerakan bulan matahari, yang mana tangan kanan setengah lingkaran dan tangan kiri kita itu full. Seperti ini. Arahnya searah dengan jarum jam. Kita lakukan berulang. Selanjutnya kita melakukan gerakan I love you. Yang pertama I, baru L kebalik seperti ini. Setelah itu you. Nah, seperti ini. Lakukan secara berulang. Setelah itu kita lakukan pada gerakan jari-jari melingkar pada bayi dengan memperhatikan usianya, itu menyesuaikan tekanannya. Ini dapat mempengaruhi peristaltik pada usus bayi. Nah, baik, selanjutnya kita pindah ke gerakan tangan, yang mana kita lakukan gerakan tangan Hindia. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu apakah ada benjolan pada tangan anak atau tidak. Jika ada, kita lewatkan dulu dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika tidak, kita langsung pijat. Dan gerakan Hindia di mana pada daerah teratas kita pegang dan punggung tangan kita tetap di atas. Seperti ini. Kan berulang kali. Selanjutnya adalah gerakan peras dan putar. Sama tindakannya pada bagian kaki tadi, pada bagian atas ke bawah. Setelah itu buka pada telapak tangan, tarik lembut jari-jari. Oke baik, ini dilakukan secara bergantian.
Baik, setelah itu pada bagian tangan telah selesai. Baik, yang selanjutnya pada bagian wajah bayi, yang pertama kita pijat atau kita setrika dahi, kita kusuk-kusuk pada bagian bahinya. Setelah itu kita pijat pada bagian alisnya secara perlahan. Setelah itu kita lakukan senyum satu, yang mana kita lakukan pada bagian bawah alis. Kita tarik sampai ke bagian arah telinga. Selanjutnya yaitu senyum dua di bawah hidung sampai ke telinga. Kita tarik sampai ke telinga. Yang selanjutnya yaitu senyum tiga di mana di bawah bibir atau bagian dagu, tarik ke atas lewat belakang telinga, dari atas telinga, baru dari atas kita tarik ke bawah dan kita ketemukan lagi di dagu menggunakan ibu jari. Selanjutnya tindakannya kita lakukan pemijatan bulat-bulat pada daerah wajah menggunakan ibu jari secara perlahan sampai ke daerah telinga. Baik, yang selanjutnya kita arahkan bayi tengkurap. Nah, pada tengkurap ini kita pastikan posisi bayi dengan senyaman mungkin dan bayi dapat bernapas secara normal. Baik, setelah itu kita lakukan tindakan maju mundur seperti ini, dari atas ke bawah. Gerakan yang selanjutnya yaitu menyetrika punggung, yaitu dari atas, tahan di bawah. Setelah itu mengangkat kakinya ke atas. Setelah itu gerakan melingkar, yang mana kita putar-putar pada bagian tulangnya ini, bagian pinggirannya kita putar-putar sampai ke bawah ke tulang atau bagian punggungnya. Seperti itu. Setelah itu kita lakukan gerakan menggaruk menggunakan ujung kuku kita, dengan kita pastikan tidak panjang, terus secara perlahan. Kembalikan bayi pada posisi semula, yaitu telentang. Lakukan lagi gerakan relaksasi, yang mana kita lakukan membuka telapak tangan bayi. Kita hitung sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita lakukan gerakan diagonal, yang mana kaki dan tangan seperti bertemu. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan secara bergantian. Nah, selanjutnya pada bagian kaki itu kita lakukan 1, 2, 3, 4, 5. Sebelahnya sendiri-sendiri 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu sebelahnya lagi, baru agak disilangkan 1, 2, 3, 4, 5. Baik, pemijatan bayi tadi telah selesai kita lakukan. Setelah itu kita rapikan alat, kita bedong kembali bayi, kita berikan kepada ibunya. Setelah itu kita dokumentasikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.